Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi dengan TV Lebaran, TV-nya orang yang butuh hiburan. Nah, kali ini seperti biasanya kita akan melaksanakan salah satu ekspedisi hiburan dari TV Lebaran, yaitu ekspedisi alam. Ekspedisi ini biasanya kita lakukan di alam terbuka atau alam bebas, dengan cara mengunjungi tempat-tempat yang menarik atau tempat-tempat yang bikin terkesan bagi TV Lebaran. Nah, kali ini teman-teman ya, saya bersama teman saya ini, Pak Kholis. Kita akan menuju ke sebuah tempat di mana tempat ini mempunyai sebuah histori yang sangat penting ya. Khususnya adalah bagi Kerajaan Mataram dan juga bagi rakyat kota Jogja. Jadi kita hari ini akan mengunjungi komplek pemakaman Raja-Raja Mataram yang berada di Pacitan Imogiri. Bedanya dari ekspedisi-ekspedisi sebelumnya yang kita lakukan juga di Pacitan ini, yaitu kali ini kita mengunjungi lokasi ini saat malam hari. Jadi di saat malam hari. Jadi beda ya. Kalau kita juga lihat mungkin youtuber lain yang mengekspedisi lokasi ini dilakukan pada siang hari. Tapi kali ini TV Lebaran akan melakukan ekspedisi beda dari yang lain, yaitu ekspedisinya dilakukan pada malam hari. Nah, kira-kira nanti kita akan menemukan apa, kita akan mengungkap misteri apa, dan kita akan mendapatkan iktibar apa dari ekspedisi kali ini. Oleh sebab itulah jangan pindah channel Anda, tetap di TV Lebaran. Nah, ini teman-teman, saya langkah demi langkah, detik demi detik melanjutkan ekspedisi ini, dan kita sudah sampai di pintu gerbang utama. Ini pintu gerbang utama untuk naik ke lokasi inti yang ada di sisi atas ya. Jadi pemakaman ini tuh ada di perbukitan ya. Jadi kita harus menaiki tangga yang banyak nanti ya. Jadi tangganya itu sekitar 409. Dan kalau ditambah ke tangga menuju ke makam dari Sultan Agung itu nanti jumlahnya sekitar 488 tangga. Jadi bagi orang yang pengen olahraga atau pengen diet tapi sambil membaca iktibar yang diam saja, yaitu kuburan atau nisan, itu bisa dilakukan di sini ya. Jadi sambil olahraga, sambil kita mungkin ada yang pengen diet ya, kita dapat disuguhkan di sini itu banyak nisan ya. Jadi sana kita dapat membaca sebuah iktibar bahwa semua yang bernama hidup akan kembali kepada Sang Maha Cipta. Nah, inilah teman-teman, di kiri saya ini adalah masjid yang berada di Pacitan ini atau lokasi pemakaman Raja-Raja Mataram. Dan masjid ini usianya ya diperkirakan ya sama dengan komplek pemakaman raja-raja yang ada di atas. Jadi memang komplek-komplek pemakaman dari Raja-Raja Mataram ini saya lihat memang di dekatnya itu pasti ada masjid ya, seperti yang ada di Banyu Sumurup. Dan bagaimanapun juga status dari Kerajaan Mataram ini adalah bercorak Islam ya. Makanya tidak lepas dari tempat peribadatan berupa masjid. Nah, ini teman-teman, saya akan melanjutkan lagi ekspedisi kita kali ini ke tempat inti, yaitu tempat pemakaman dari Raja-Raja Mataram yang berada di perbukitan Pacitan Imogiri, Bantul, Yogyakarta. Dan saat ini saya dalam melaksanakan ekspedisi ini dilakukan pada malam hari. Jadi beda dari ekspedisi-ekspedisi kita sebelumnya. Nah, nanti kira-kira kita akan menemukan apa ya teman-teman ya? Apa kita akan menemukan misteri yang belum terungkap ya? Nah, ini teman-teman, saya sudah mulai menanjak ke ini apa? Tangga. Jadi tangga yang konon jumlahnya ini ada sekitar 400-an ya. Tapi kalau sampai ke puncaknya, jadi puncaknya itu dari tangga ini adalah pintu
utama dari pemakaman Sultan Agung Hanyokrokusumo yang punya pelopor atau yang membuat dari komplek pemakaman ini. Suasananya sangat gelap ya teman-teman, ya juga sepi nih teman-teman ya. Ya nggak tahu kenapa nih sepi ya. Kalau saya lihat sih cuma ada beberapa orang ya tadi turun ya. Terus cuma ada saya juga sama teman saya di sini ya. Jadi suasana itu sepi sadu gitu ya. Jadi bagi pemirsa TV Lebaran yang pengen ibaratnya ya bermeditasi atau mungkin juga merenungi nasib ya, atau mungkin juga ibaratnya ya menenangkan diri, tempat ini memang cocok sekali ya karena suasananya sepi, juga hening ya, jauh dari binar-binar mungkin ya kebisingan dari bisingnya lalu lalang kendaraan bermotor ya, atau mungkin padatnya penduduk perkotaan ya. Jadi di sini karena di sini memang lokasinya jauh dari perkotaan yang padat ya. Meskipun juga ya sudah padat juga sih pemukiman yang di sekitar sini ya. Nah ini teman-teman, saya sudah sampai di puncak dari tangga yang diperkirakan tangga yang pertama ini itu berjumlah sekitar 409, dan saya akan meneruskan ke atas menuju ke pemakaman Sultan Agung Hanyokrokusumo ya. Dan kalau kita sudah sampai di pintu gerbangnya, itu berarti kita sudah mencapai tangga yang ke-488. Nah inilah teman-teman puncak dari komplek pemakaman Raja-Raja Mataram. Dibuktikan dengan kita sudah berada di pintu masuk utama untuk menuju ke pemakaman Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jadi Sultan Agung Hanyokrokusumo ini bertahta di Kerta ya, Kerta dekat Pasar Jejeran. Terus kan kerajaannya itu dipindah oleh putranya yaitu Amangkurat I di Pleret ya, di sisi timurnya dari Kerta ya. Dan ini teman-teman, ini ada tulisannya ya, tulisan yang menyatakan bahwa lokasi tempat ini adalah lokasi dari makam Sultan Agung Hanyokrokusumo. Dan di sini saya juga bertemu dengan banyak ya, mungkin ada yang termasuk abdi dalam, mungkin juga ada yang termasuk para pengembara ya, atau para spiritualis ya, yang mungkin sedang melakukan meditasi atau mungkin juga berzikir ya, mengirim para leluhur-leluhurnya. Nah ini teman-teman, makam dari Ingkang Sunuwun Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jadi ini lokasi dari makam ini posisinya ada di tengah ya. Terus yang ke kanan ini adalah pemakaman dari Kasultanan Yogyakarta, dan yang ke kiri ini adalah pemakaman dari Kasunanan Surakarta. Nah ini saya coba akan turun teman-teman, karena nanti dalam ekspedisi ini kita akan mengitari pemakaman Raja-Raja Mataram ini secara full ya. Jadi nanti kita akan dari sisi barat terus muter, nanti kita kembali dari sisi timur ya. Dan di sini teman-teman, ini ada sebuah batu ya, mungkin batu ini tampak beda dari tangga lainnya karena konon di sini adalah terdapat tubuh dari pengkhianat keraton Mataram di masa Sultan Agung Hanyokrokusumo, yaitu beliau adalah Tumenggung Endranata. Beliau adalah pembantu Sultan Agung dalam penaklukan Demak ya. Dan beliau ini adalah putra dari Tumenggung Wiraguna. Dan kesalahan dari Tumenggung Endranata ini adalah salah satunya adalah membocorkan rahasia kepada Belanda dikala Sultan Agung itu mau menyerang Batavia. Ibaratnya ya pengkhianat ini ya. Dan salah satu tubuh dari Tumenggung Endranata itu dimakamkan di tangga yang menuju ke makam Sultan Agung tadi, yang batunya itu beda dari batu tangga lainnya. Itu menandakan bahwa di situ terdapat sebuah tubuh atau mungkin jasad dari seorang pengkhianat
bangsa ya, atau pengkhianat Mataram Sultan Agung Hanyokrokusumo di saat itu ya. Jadi ibaratnya ya seorang pengkhianat yang mungkin sudah hilang martabatnya sebagai anak bangsa itu ya, mungkin sepantasnya lah untuk diinjak-injak lah gitu ya, ibaratnya diinjak-injak, mungkin ya kalau digambarkan ya diinjak-injak harga dirinya begitu ya, karena seorang pengkhianat juga sudah mengkhianati atau menginjak harga diri dari sebuah bangsa yang ditempatinya pada saat itu ya. Seperti itulah kemungkinan gambarannya lah gitu ya. Nah ini teman-teman, saya sudah berjalan untuk memulai setar mengelilingi komplek pemakaman Raja-Raja Mataram ini ya. Dan ini saya akan memulai dari sisi kiri atau dari sisi barat, yaitu komplek pemakaman dari Kasunanan Surakarta atau Raja-Raja Surakarta. Nah ini ada makam dari Pakubuwono ke-10 ya. Ini juga sudah masuk dalam daftar pahlawan nasional. Jadi lokasinya agak gelap ya teman-teman ya, karena memang malam hari. Ini sekitar pukul berapa ya, mungkin 10-an ya, atau hampir 11 ya ini teman-teman ya. Ini sepi sekali dan sangat sepi sekali, sangat nyenyet sekali ya. Ya kalau menurut developeran sih memang sudah banyak berubah ya tempat ini ya. Kalau zaman kecil saya sih lokasi ini kayaknya masih ramai ya, meskipun malam seperti ini ya masih ada banyak peziarah lah ya, karena bagaimanapun juga kan ini makam Raja-Raja Mataram Islam ya. Jadi ya saat itu banyak para peziarah dari kaum muslimin dan muslimat ya, dari umat Islam ya, itu berkunjung ke sini atau berziarah ke sini ya, pakai bis-bis itu kalau zaman dahulu ya. Kalau sekarang sih ya tetap ada sih ya, cuma mungkin sudah berkurang ya, atau mungkin datangnya hanya di waktu-waktu tertentu atau hari-hari tertentu. Nah ini teman-teman, saya akan lanjutkan lagi, dan saya ini sudah berada di sisi barat dari tembok dari komplek pemakaman Kasunanan Surakarta. Nah ini teman-teman ya, lokasinya sangat gelap sekali. Ini saya cuma berdua ya. Ini siapa tahu nanti malah di jalan kita bertemu dengan peri ya. Nah, kalau peri itu kan identik dengan wanita cantik ya, atau bidadari gitu ya. Ya itulah apa namanya, cita-cita dari jombloan atau mungkin bujangan itu ya, mungkin bidadari ya, atau mungkin cerita dari Cakatarub itu ya. Nah inilah teman-teman ya suasana dari komplek pemakaman Raja-Raja Mataram yang berada di Pajimatan Imogiri. Suasananya di malam hari, dan ini itu kita itu juga kayak sebuah apa namanya, simulasi ya. Simulasi apa? Karena kan nanti sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru Islam, dan itu kalau di Jawa itu adalah terkenalnya adalah sebutannya adalah satu suro. Jadi di komplek ini itu di setiap satu suro itu ada kayak ibaratnya ya ritual lah, atau mungkin suatu apa namanya ya, kebiasaan ya di sini tuh mengelilingi komplek ini. Jadi ya bisa 7 kali atau bisa 5 kali lah gitu ya, atau ya bisa mau 10 kali juga nggak apa-apa. Jadi ada suatu ritual kebiasaan, yaitu mengelilingi komplek dari pemakaman Raja-Raja Mataram ini. Jadi ini kan karena ini belum satu suro, ya ini kita mengelilinginya ini ya kayak simulasi lah, itu menyambut ya, latihan lah. Semoga aja nanti ya di hari satu suro itu ya kita bisa kesini lagi ya, ya kita keliling lagi lah gitu ya, karena kan kalau satu suro mungkin ya ada temennya ya, mungkin banyak temennya ya, jadi ya mungkin bisa melihat keceriaan, atau mungkin melihat candaria dari para spiritualis atau para peziarah yang berkeliling di komplek pemakaman ini. Nah ini teman-teman ya, saya bawa senter ya, karena kalau nggak bawa senter ya tidak akan kelihatan di kamera ya. Ini pakai senter aja sudah tampak gelap juga ya, pakai kameranya ya. Nah ini teman-teman, ternyata di atas ini sudah ada lampu juga ya.
karena dulu saya sewaktu saya kesini ini, tapi dulu ya udah lama ya, ini memang masih gelap ya, lampu-lampu ini kayaknya belum terpasang ya. Lah ini teman-teman ya, di samping dari tembok benteng pemakaman ini, di luar ini ada dua nisan ya, atau dua pemakaman ini, dua nisan. Saya juga nggak tahu nih siapa yang dimakamkan di sini, tapi menurut TV Lebaran ya, nisan-nisan yang berada di sisi dari komplek pemakaman Raja-Raja Mataram ini, atau di sisi-sisi tembok pembatas ini kemungkinan besar adalah juga ada kaitannya, atau mungkin ada ada ibaratnya berhubungan lah dengan orang-orang yang dimakamkan di komplek pemakaman. Jadi ya ibaratnya seperti mungkin saudara jauh mungkin bisa, atau mungkin kayak abdi-abdi dalam, atau mungkin orang terdekat ya, tapi mereka ini tidak masuk ke dalam terah kerajaan gitu ya. Jadi mereka hanya orang-orang dekat dari para raja yang dimakamkan di komplek ini. Jadi mereka wafat ya tidak bisa masuk ke dalam komplek ya. Jadi tetap dimakamkan di tempat ini, tapi di luar tembok gitu ya. Mungkin seperti itulah gambarannya ya, meskipun ya bahasa saya masih belepotan ini ya. Nah ini teman-teman, saya sudah berada di mana nih, agak gelap ya ini. Ini di sisi agak timur ya. Ini kita sudah mendekati dari komplek calon makam Gubernur Yogyakarta. Jadi memang hari ini tuh nanti intinya kita nanti tuh kita akan mengunjungi yaitu komplek makam Sultan Agung. Kita sudah di depan pintu gerbangnya tadi. Kita nggak bisa masuk ya, karena kan harus ada tata cara tersendiri dan hari-hari tertentu yang agar bisa masuk ke komplek pemakaman dari Sultan Agung ya. Nah nanti kita akan finish kita dari ekspedisi kita nanti adalah di komplek calon makam dari Gubernur Yogyakarta atau Sultan Hamengkubuwono yang ke-10, nanti di sisi paling timur. Nah ini tembok-temboknya teman-teman masih terlihat meskipun agak samar-samar ya, karena lokasi ini memang sangat gelap sekali, sangat gelap ini. Ini untung kita pun bawa penerangan seadanya ya, atau penerangan yang mungkin ya bisa melihat sedikit benda itu, atau sedikit kok sedikit ya, sebanyak ya. Wah mau ngelucu ini TV Lebaran malam ya. Nah ini teman-teman ya, ini saya berjalan langkah demi langkah, detik demi detik menyusuri sisi luar dari tembok pemakaman ini. Jadi monggo pemirsa TV Lebaran bisa berimajinasi atau bisa juga balik ke masa lalu ya. Mungkin dahulu kala bagaimana lokasi ini, tentu ya masih rindang, masih sejuk ya. Tidak ya, mungkin ya pemukiman yang ada di bawah-bawah ini ya belum banyak seperti ini ya, dan tidak tampak kelap-kelip lampu di kota ya, karena kan dulu juga belum ada penerangan listrik ya. Jadi masih sadu dan masih kayak hutan belantara betul ya lokasi ini ya. Kemungkinan sih seperti itu ya. Nah ini teman-teman, saya lanjutkan perjalanan lagi. Kita sudah ada di sisi utara ini dari komplek pemakaman ya. Nih, dan kalau kita lihat lokasi ini, kita bisa melihat atau memantau kota Jogja dari atas ya. Jadi kalau kita duduk di sini ya, sambil ngopi ya, sambil ngobrol mungkin ya, itu kita dapat melihat pemandangan luas dari kota Yogyakarta dilihat dari atas ya. Sebenarnya lokasi ini sangat sahdu ya, sangat enak, sangat nyaman ya buat nongkrong ya. Tapi mungkin ya karena lokasinya adalah berdekatan dengan pemakaman ya, nggak semua ibaratnya ya seneng nongkrong di sini atau duduk di sini ya, kecuali hanya orang-orang tertentu yang mungkin ya para spiritualis ya. Dan ini teman-teman, wah lokasinya sebenarnya sangat sahdu ya untuk ngobrol-ngobrol, untuk menenangkan diri, untuk mungkin ya mencari ilham ya, atau mencari petunjuk ya, atau mencari petunjuk jodoh ya bagi para bujangan ya, atau mungkin mencari petunjuk petunjuk mungkin
yang mau cari kerja ya. Maksudnya petunjuk itu bukan petunjuk yang aneh-aneh ya, tapi petunjuk yang mungkin bisa berpikir jernih, berpikir yang tenang gitu. Oh, ini saya milih ini terus bagaimana proses selanjutnya gitu, bukan yang aneh-aneh terus mencari wangsit, minta bantuan ini apalagi ke makam-makam, tidak ya. Jadi di sini pun ya teman-teman ya, saya melaksanakan ekspedisi kali ini ya, satu hiburan, kedua kita juga mungkin mengambil iktibar bahwa semua akan kembali kepada Sang Maha Kuasa. Berada di lokasi komplek makam Raja Imogiri, dan ini yang di sebelah saya ini adalah tempat calon makam dari Raja Jogja yang ke-10, yaitu Sultan Hamengkubuwono yang ke-10, sekaligus beliau menjabat sebagai Gubernur Yogyakarta. Inilah lokasinya teman-teman. Yang saya pegang ini adalah temboknya sungguh besar ya, tebal. Ini memang dibuat menyerupai bangunan-bangunan yang sebelumnya dibuat untuk makam-makam dari leluhur-leluhur beliau yang menjadi raja. Ya, ada Sultan Hamengkubuwono ke-9, ke-8, ke-7, dan tentu saja yang pertama juga dimakamkan di sini, Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Lewat tembok inilah teman-teman kita dapat mengambil iktibar bahwa semua akan menjadi sejarah pula bagi anak cucu kita, yang kaya, yang miskin, yang cantik, yang tidak cantik, semua akan kembali kepada Sang Maha Kuasa. Kita akan kembali kepada makhluk yang paling rakus, yaitu makam, yaitu kuburan, karena semua orang akan masuk ke sana gitu ya. Dan inilah teman-teman ya, mungkin itu aja laporan dari TV Lebaran kali ini ya teman-teman. Kita meliput komplek dari makam Raja-Raja Mataram yang berlokasi di Imogiri, dan ini kita melaksanakan ekspedisi ini di malam hari ya. Jadi gelap gulita ini cuma ada beberapa yang di sini, mungkin ada cuma berdua, terus ada ketemu dua orang tadi, tapi menghilang kemana juga nggak tahu ya. Dan ini juga kita simulasi malam satu suro ya, karena kan biasanya malam satu suro ini masyarakat yang mungkin bernuansa spiritualis itu pada berkeliling ke makam Imogiri ini ya. Itu aja ya teman-teman laporan dari TV Lebaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mari kita lanjut lagi ya teman-teman ekspedisi kita kali ini. Dan saya ini sekarang berada di sisi paling timur dari komplek makam Raja Mataram yang berlokasi di Imogiri ya. Nah, ini teman-teman, ini adalah pintu gerbangnya di sisi timur, sangat besar sekali ya, sangat gede sekali. Dan ini pintunya juga menurut saya ya, ini pintu ini juga terbuat dari kayu yang lawas ya, kayu lawas ya. Kalau dilihat dari struktur, dari imajinasi waktunya ini kayu lawas ya, kayu yang sangat sudah tua ya, dan dijadikan pintu gerbang di sisi paling timur. Nah, ini teman-teman yang berada di samping saya inilah lokasi dari calon makam dari Gubernur Yogyakarta, yaitu Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 ya. Ini bangunannya sangat besar sekali ya, nih lihat nih. Ini menurut TV Lebaran arsitekturnya ya, atau mungkin bentukan dari bangunan ini gabungan dari bercorak Eropa juga ada, bercorak Jawa, bercorak Cina ya, bercorak Hindu Buddha, ini kayaknya juga ada ya. Jadi sangat komplit sekali ya. Itu menurut TV Lebaran ya. Jadi jangan salah kan, jika salah ya kan hanya kita menganalisa sendiri. Nah, ini teman-teman, inilah lokasinya. Dan di sisi sini itu adalah pintu gerbang dari calon makam Gubernur Yogyakarta ini. Memang makam ini belum difungsikan ya, atau belum digunakan, jadi masih terkunci rapat di sini ya. Ini teman-teman ya, ini adalah pintu gerbang dari calon makam dari Gubernur Yogyakarta, yang tak lain adalah Sultan yang ke-10 dari Keraton Jogja, yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Nah, ini pintunya kalau dilihat dari struktur
pintunya ini kayaknya kayu sekarang ya, tidak seperti kayu yang tadi. Ini memang kayu sekarang tapi memang yang bagus juga. Nah inilah teman-teman pintu gerbangnya, tapi masih dikunci karena memang ya belum digunakan ya, karena beliau masih sugeng ya. Dan kita pun berdoa, mendoakan beliau tetap sehat, tetap bisa memimpin kota Yogyakarta dan mengayomi rakyat Yogyakarta pada umumnya ya. Dan di deretan ke barat ini itu terdapat makam-makam dari Sultan Keraton Jogja yang telah tiada ya. Jadi dari Sultan Hamengkubuwono pertama yang tak lain adalah pendiri dari kota Yogyakarta, Sultan Hamengkubuwono ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 itu ada di deretan yang ke sini, ke barat ini. Tapi kalau Sultan Hamengkubuwono yang kedua itu dimakamkan di Kota Gede. Nah inilah teman-teman ya, lokasinya begitu megah sekali. Bangunan dari calon makam Gubernur Yogyakarta atau Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Dan di sisi selatan ini nih kita dapat melihat pemandangan yang sangat indah ya, gemerlap lampu di kota ya, karena kemodernan ini udah ada di mana-mana ya, di pelosok kota Jogja ya. Ya itu aja ya teman-teman, kita mengekspedisi lokasi yang berada di sisi timur, yang tak lain adalah calon makam dari Sultan Hamengkubuwono yang ke-10. Mari kita ambil iktibar dari setiap ekspedisi TV Lebaran, yaitu apa? Semua akan menjadi sejarah pula bagi anak cucu kita atau generasi selanjutnya. Seperti contoh atau iktibar yang berada di deret kita ini. Ya di sini terdapat deretan makam-makam dari Raja Jogja dari pertama sampai ke-9 ya. Jadi itu menandakan bahwa waktu itu akan terus berjalan dan waktu itu akan terus meniti takdirnya dan semua akan kembali kepada Sang Maha Cipta. Nah ini teman-teman, di sini ada ini tulisan ini. Di sini adalah makam dari Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Dan nanti ke sana itu juga makam-makam dari sultan-sultan Jogja yang telah tiada. Ya itu aja ya teman-teman laporan dari TV Lebaran kali ini. Tadi kita sudah mengelilingi komplek pemakaman Raja-Raja Imogiri dengan full ya. Kita tadi dimulai start ya dari sisi barat, dan kini kita sudah sampai finish di sisi timur dari komplek pemakaman ini. Dan di kiri saya ini adalah makam dari Kiai Tumenggung Citrokusumo, yaitu perancang atau arsiteknya dari pemakaman ini. Oke, itu aja ya teman-teman ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kita bisa berkembang bersama, belajar bersama, dan silaturahmi bersama. Nah ini teman-teman ya lokasi start kita tadi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.